Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roli Chandra, NIM 18029160 dari jurusan Matematika Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengajar di kelas untuk mata pelajaran matematika kelas 8 semester 2, yakni KD 3.8 dan 4.8, yaitu tentang garis singgung dua buah lingkaran. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, silakan rapikan dulu mejanya dulu. Kalau ada sampah silakan diambil dan buang di tempat sampah. Nah, apakah sudah berdoa sebelumnya? Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat giat belajar sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Baik, baguslah kalau hadir semua. Semoga selalu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir nantinya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung dua buah lingkaran. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat dari garis singgung dua buah lingkaran dan menentukan bagaimana cara menentukan garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menentukan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, di sini Bapak ada sebuah media untuk kita agar dapat memahami garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, Bapak pasang terlebih dahulu medianya.
ini, silakan barang-barang atau yang tidak berhubungan dengan pelajaran matematika kita silakan disimpan dan keluarkan barang-barang yang berhubungan dengan pelajaran matematika kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini Bapak membagikan LKS untuk dibuat bagi anak-anak Bapak. Nah, pada LKS tersebut sudah Bapak buat tentang materi kita, yaitu tentang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, kita akan mengulang sebelumnya materi kita sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Nah, di sini siapa yang masih ingat tentang pengertian dari garis singgung lingkaran? Siapa yang masih ingat? Silakan, siapa yang masih ingat silakan tunjuk tangan. Silakan, Dela. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Nah, benar. Yang lain, silakan. Ada pendapat, ada yang mencatat lain dari pengertian garis singgung lingkaran? Sama. Nah, kalau tidak ada, betul sekali yang disampaikan oleh Dela tadi bahwa garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Nah, pada materi sebelumnya kita juga telah belajar mengenai menentukan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, apa rumus dari menentukan garis singgung luar lingkaran? Siapa yang masih ingat? Silakan, siapa yang masih ingat? Baik, silakan Dela lagi. PQ pangkat 2 kurang F1 kurang F2 pangkat 2. Nah, betul. Yang lain? Tidak ada? Nah, betul sekali. Rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran yaitu GS sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang F1 kurang F2 kuadrat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, materi kita pada hari ini yaitu garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, yang minggu sebelumnya kan kita belajar tentang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Sekarang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, di media yang Bapak buat tadi ada dua buah lingkaran, di mana lingkaran yang pertama yaitu lingkaran yang besar ini dia kita buat di sini jari-jarinya R sama dengan ini karena lingkarannya besar kita buat R sama dengan 10 cm
Dan lingkaran yang kedua R-nya 7 cm. Nah, jika Bapak hubungkan ada sebuah garis yang menghubungkan dua buah lingkaran tersebut. Nah, di sini lingkaran tersebut dihubungkan oleh sebuah garis. Nah, dihubungkan oleh sebuah garis, yaitu kalau ini dinamakan dengan garis singgung persekutuan dua buah lingkaran, yaitu dari dalam. Kalau yang kemarin kan dari luar, yaitu dari sini ke sini, itu garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Nah, di sini ada garis yang menghubungkan dua buah lingkaran, tetapi melalui dalam dua buah lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa yang tahu berapa panjang dari garis yang menghubungkan dua buah lingkaran tersebut. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak? Nah, ayo kita coba mempelajarinya. Gimana? Kita pertama terlebih dahulu harus mengetahui dulu di media kita ini ada apa aja. Di media kita yang kita buat tadi. Nah, di media kita itu ada apa aja? Yang pertama, siapa yang tahu dulu? Di sini ada apa aja? Nah, yang siapa? Silakan Lela. Apa aja di sini? Lingkarannya ada berapa buah? Dua buah. Nah, yaitu ada lingkaran, kita beri namanya, misalnya ini lingkaran A, ini lingkaran B. Nah, itu lingkaran A, lingkaran B. Kita buat lingkaran. Anggap saja lingkaran Bapak ini bulat ya, karena tidak tahu Bapak pakai apa kita membuat. Yaudah, kita buat saja. Ini apa tadi? Lingkaran A. Ini lingkaran B. Jelek lingkaran Bapak, ulangi. Kita buat lagi. Lingkaran. Nah, ini lingkaran B. Itu yang diketahui yang pertama. Selanjutnya, apalagi yang diketahui dari media kita tadi? Apa? Tali. Berarti tali yang menghubungkan dari garis singgung lingkaran A ke garis singgung lingkaran B. Nah, kita hubungkan talinya tadi. Mana ya? Nah, ini ada rose, kita pakai. Nah, itu ada garis yang menghubungkan antara lingkaran A dan lingkaran B. Bisa kita kasih namanya misalnya tali P kecil. Nah, selanjutnya apalagi yang kita ketahui dari media kita? Jari-jari. Nah, jari-jari. Jadi jari-jari lingkaran A berapa? 10 cm. Nah, bagus. Jadi di sini ini panjangnya 10 cm. Lingkaran B jari-jarinya berapa? 7 cm. 7 cm. Nah, setelah kita tahu ini kan, lalu kita buat jari-jari lingkaran besar
atau lingkaran besarnya karena ini besar kita buat juga besar. Jadi R sama dengan berapa R-nya? 10 cm. Selanjutnya yang kedua adalah jari-jari lingkaran kecil atau R kecil sama dengan berapa tadi? 7. Bagus. Nah, selanjutnya apa lagi? Panjang dari sini kan ini tadi garis singgungnya. Ini garis singgungnya. Ini kita beri nama titik C besar. Ini nama titik D besar. Jadi panjang garis singgungnya, panjang garis singgung. Panjang garis singgung. Nah, garis singgung persekutuan dalamnya yaitu yang tadi kita beri nama P. Persekutuan dalam dari mana tadi? Dari C dan D. Namanya apa tadi? P. P kecil. Nah, P. Nah, itu selanjutnya yang keempat. Kan ini ada pusat lingkaran. Ini kan pusat lingkaran. Ini pusat lingkaran juga. Jadi, kita hubungkan antara pusat lingkaran A dengan pusat lingkaran B. Kita hubungkan. Pusat lingkarannya ada pusat lingkaran A, pusat lingkaran B. Nah, kita buat di sini panjang garis yang menghubungkan dua buah. Garis yang menghubungkan dua buah pusat lingkaran A dan lingkaran B kita kasih namanya misalnya B besar. Tadi yang di atas P kecil, ini P besar, berarti ini adalah sama dengan P besar. Nah, ini adalah hal-hal yang kita ketahui dari soal atau media yang kita gunakan pada hari ini. Nah, silakan lihat pada LKS Bapak sudah Bapak berikan yang tadi Bapak berikan. Nah, yang pertama kita tengok dahulu nah, kan ini ada nih dua buah lingkaran. Kalau kita hubungkan ini, ini apa namanya? Kalau dihubungkan Siku. jari-jari. Kita kasih namanya misalnya apa bagusnya? Namanya? Hah? Apa namanya?
QRS. Karena tadi ini adalah R besar kita buat tadi. Ya udah, kita buat saja ini R besar. Kalau ini kita hubungkan apa namanya? Jari-jari juga. Kita beri lambangnya juga R kecil. Nah, setelah itu kita perpanjang jari-jari kita ini sepanjang jari-jari dari lingkaran B. Di sini kita buat panjang garis yang panjangnya sama dengan lingkaran B. Setelah itu kita hubungkan dengan titik pusat lingkaran B. Nah, kita hubungkan dulu. Nah, setelah itu kita kasih titiknya ini namanya misalnya titik M. Nah, jadi panjang dari ini misalnya kita kasih nama aja titik O. Ini titik apa bagusnya? S. Panjang dari titik O sampai ke titik C berapa? 10 atau R besar. Panjang dari titik C ke titik M berapa? Dari mana tahunya? Nah, dari jari-jari lingkaran B, yaitu R kecil. Nah, setelah itu berarti kita tahu bahwa setelah kita hubungkan, ini kan sama jari-jarinya tadi dengan lingkaran B. Ini kita hubungkan titiknya. Jadi panjang CD sama dengan panjang nih, panjang dari titik C ke titik D sama dengan panjang dari titik M ke S. Panjang dari titik M ke titik S. Jadi kita buat di sini panjang dari sisi CD sama atau sejajar dengan panjang garis M sampai dengan S. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya nah, kalau ini sudah sama, selanjutnya ini berapa besar sudutnya? Sudut dari C itu berapa besarnya? 90 derajat. 90 derajat. Karena apa? Tahu sebabnya kenapa sudut dari C ini 90 derajat? Karena membentuk siku-siku. Nah, betul sekali, karena membentuk siku-siku. Dan sifat dari garis singgung dua buah lingkaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu akan membentuk tegak lurus dengan titik pusat lingkaran, sehingga garis singgung lingkaran yang berhubungan dengan titik pusat lingkaran akan membentuk tegak lurus atau 90 derajat. Nah, kalau di sini 90 derajat berarti sudut M berapa? 90 derajat juga. Nah, sudut M 90 derajat juga. Jadi kalau sudut D berapa? 90 derajat juga. Jadi yang kita buat selanjutnya, sudut ini sini kita pakai sudut OMS sama dengan sudut OMS sama dengan
sudut apa? OCD. Hah? Sama dengan sudut OCD. OCD, betul sekali. Yaitu sudut OCD. Di mana? Berapa besar sudutnya? 90 derajat. 90 derajat. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk dari bangun yang ini. Kan kita sudah peroleh tadi kan? Nah, sekarang kita perhatikan bentuk dari bangunan yang di titik CMSD. Di mana sisi CM sama dengan sisi DS. DS. Nah, kita buat di yang selanjutnya, yaitu sisi CM sama dengan sisi DS. DS. Selanjutnya apa lagi? Sisi sisi MS sama dengan CD. Nah, betul, yaitu sisi MS sama dengan MS sama dengan sisi CD. Nah, karena memiliki dua buah sisi yang sama, yaitu CM sama dengan DS dan MS sama dengan CD, maka bangun ini dinamakan bangun apa? Nah, bangun yang antara CM sama dengan DS dan juga MS sama dengan CD, ini adalah bangun persegi panjang. Nah, bangun tersebut adalah bangun persegi panjang. Jadi kita ketahui ini adalah bangun persegi panjang, sehingga kita buat di sini. Kita buat di sini. Jadi panjang CM sama dengan berapa? 7. Panjang CM sama dengan 7 7 cm. Berarti CM sama dengan DS sama dengan DS. Selanjutnya apa lagi? MS. MS sama dengan CD. sama dengan CD. Sama dengan CD. Ini berapa panjangnya? Belum diketahui. Tidak kita ketahui. Yang mau kita cari nanti. Nah, setelah kita peroleh itu, setelah kita peroleh ini dari banyak yang kita ketahui ini, ada dari sudut dari sini kita ketahui dari semua yang kita jabarkan tadi. Nah, kita gunakan teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat teorema Pythagoras? Masih. Masih. Nah, di teorema Pythagoras itu kita terapkan pada pembelajaran kita hari ini. Di mana nah, kita lanjutkan kembali, yaitu untuk mencari panjang dari garis singgung persekutuan dalam kita, yaitu panjang dari CD atau panjang dari MS. Nah, dapat dilihat oleh siswa sekalian bahwa ini adalah berbentuk sebuah segitiga. Nah, kita menggunakan seperti yang Bapak bilang tadi, kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita agar memudahkan, kita buat terlebih dahulu segitiga. Kita salin segitiga ini. Agar memudahkan kita salin segitiganya.
Nah, ini adalah titik O. Ini adalah titik O. Ini adalah titik M. M. Dan ini adalah titik S. Nah, di antara garis O M ini ada sebuah titik, yaitu titik C. Di mana titik C-nya berada di sini. Nah, ini adalah titik C. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk mencari teorema Pitagoras atau panjang dari untuk mencari sebuah segitiga siku, kita menggunakan teorema Pitagoras. Yang itu kita cari tentang yang ini tadi, panjang dari. Nah, untuk mencari MS tadi kita akan menggunakan rumus Pitagoras, di mana MS kita tadi itu adalah panjang dari salah satu sisi dari segitiga siku-siku kita. Maka MS itu sisi yang di depan sudut siku-siku adalah akar dari OS kuadrat dikurang dikurang sisi yaitu OM, sisi yang di bawahnya yaitu OM kuadrat, di mana kita buat kembali MS akar dari OS kuadrat dikurang panjang OM kita tadi itu kan ada dua buah panjang, yaitu panjang dari OC ditambah panjang dari CM ya. kuadrat, di mana MS kita tulis kembali OS kuadrat dikurang OC kita ini tadi kan adalah jari-jari dari lingkaran besar kita. Maka kita tulis di sini jari-jari lingkaran besar yaitu R ditambah CM itu adalah panjang dari jari-jari lingkaran kecil kita. Jadi CR itu adalah R kecil kuadrat. Nah, selanjutnya kita buat kembali MS, kita pindahkan. Kalau akar ini adalah kuadrat, jadi kita pindahkan akarnya ke MS, maka menjadi MS kuadrat sama dengan OS kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah, di mana kita ketahui di apa kita tadi di meja yang kita buat tadi bahwa MS itu adalah P kecil. MS itu adalah P kecil kuadrat dan OS itu adalah P besar. Maka P besar kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran, di mana P kecil ini adalah garis singgung persekutuan dalam P besar ini adalah jarak titik pusat dua lingkaran dan R besar adalah panjang jari-jari besar. R kecil adalah panjang jari-jari lingkaran
kecil. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menentukan cara mencari garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, agar anak-anak Bapak lebih memahami materinya, Bapak ada sebuah soal, di mana soalnya yaitu, silakan dicatat. Ada dua buah lingkaran. Ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran A dan lingkaran B, yang memiliki jari-jari berbeda. Sudah? Di mana panjang jari dari A adalah 4 cm. Dan panjang jari-jari lingkaran B adalah 2 cm. Nah, selanjutnya panjang dari titik pusat lingkaran A ke titik pusat lingkaran B yaitu 10 cm. Jadi pertanyaannya adalah, berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran A dan B tersebut? Nah, sambil anak Bapak membuat, Bapak akan membuatkan diketahuinya. Jadi tadi soalnya apa? Ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran A dan lingkaran B. Di mana lingkaran A berapa jari-jarinya? 4 cm. Lingkaran A. Lingkaran B berapa jari-jarinya? 2 cm. Panjang dari titik pusatnya 10 cm. Nah, ini kita misal kasih namanya R. Jangan R lagi. Kasih namanya O. O dan janganlah O, titik namanya kita kasih X dan Y. Jadi yang ditanyanya apa? Garis singgung persekutuan dalamnya. Berarti di sini kan, yang ini yang akan
Jadi yang akan kita cari adalah panjang dari titik S ke titik Q. Nah, jadi yang kita cari adalah panjang dari titik S ke titik Q. Nah, dari soal yang sudah Bapak berikan tadi bahwa ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran A dan lingkaran B, di mana memiliki pusat di titik X dan juga di titik Y, di mana panjang dari jari-jari lingkaran A adalah 4 cm, yaitu R besar, panjang dari lingkaran B atau R kecil sama dengan 2 cm, dan jarak dari titik pusat X ke titik pusat Y adalah 10 cm. Maka cara kita menentukan panjang dari garis SI atau garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran, yaitu rumusnya adalah P kecil kuadrat sama dengan P besar kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Ini adalah rumus yang kita gunakan. Silakan mencari jawabannya. Apakah sudah ada yang siap? Silakan saudara Dela untuk menjawab pertanyaannya tadi. Jawaban dari teman-teman kalian tadi, yaitu jawaban dari Dela. Apakah setuju dengan jawaban dari Dela ini? Setuju. Nah, jawaban dari Dela ini betul sekali. Namun di sini ada yang ketinggalan, yaitu kuadratnya. Nah, di sini betul yang disampaikan oleh Dela, yaitu rumusnya P kecil kuadrat dikurang P sama dengan P kuadrat kurang R besar kurang R kecil kuadrat. Nah, P besarnya kita tadi ada 10 dikurang R besar kita 4 dan R kecil kita 2, dan kita rumus seperti ini, maka diperoleh panjang dari garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran kita, yaitu lingkaran A dan B adalah 8 cm. Dan jawaban dari Dela betul sekali. Silakan berikan aplaus untuk Dela. Nah, mungkin itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, mari sama-sama kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, bahwa
garis lingkung lingkaran itu, untuk garis lingkung lingkaran itu ada dua macam, yaitu garis lingkung persekutuan luar dan garis lingkung persekutuan dalam. Dimana pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang garis lingkung persekutuan luar, dan minggu sekarang kita belajar tentang garis lingkung persekutuan dalam. Dimana cara untuk memperoleh panjang dari mencari garis lingkung persekutuan dalam dua buah lingkaran untuk persekutuan dalam, yaitu P kecil kuadrat sama dengan P besar kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat, dimana P kecil kuadrat kita ini adalah yang kita cari, yaitu panjang dari garis lingkung persekutuan dalam dua lingkaran kita. P besar ini adalah jarak kedua titik pusat lingkaran. R besar adalah jari-jari dari lingkaran yang besar, dan R kecil adalah jari-jari untuk lingkaran yang kecil. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran kita kali ini. Dan silakan catat PR untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu silakan dicatat dua buah lingkaran memiliki pusatnya berjarak 20 cm. Jika jari-jari lingkaran pertama cm dan jari-jari lingkaran kedua 5 cm, maka hitunglah panjang garis lingkung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut. Dan dikumpul minggu depan, lalu kita bahas secara bersama-sama. Nah, mungkin itu adalah materi kita pada hari ini. Salah dan janggal Bapak mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa untuk selesai pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan, dan hati-hati pulangnya, dan tetap selalu jaga kesehatan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.